Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandingsi, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Lampung Utara, SD Negeri Papan Asri. Kali ini saya akan mencoba memaparkan laporan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, Modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Yang pertama adalah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan untuk mengembangkan potensi-potensi peserta didik, baik mental maupun spiritual, potensi cipta rasa dan karsa, dengan harapan potensi itu dapat berkembang dengan baik dan dapat bermanfaat bagi dirinya maupun lingkungannya. Berikutnya adalah dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pengajaran yang menuntun. Pengajaran menuntun berarti segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Jadi kita sebagai seorang pendidik dalam pembelajaran tidak boleh memaksa, karena tugas seorang pendidik adalah membimbing dan menuntun siswanya sesuai dengan dasar-dasar pendidikan. Yang kedua yaitu kodrat anak. Pembelajaran sejatinya melihat kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, yang mana kodrat alam adalah kekuatan potensi atau keadaan diri yang secara alami melekat pada diri masing-masing peserta didik, sedangkan kodrat zaman adalah kekuatan potensi atau keadaan diri yang berubah sesuai kondisi sosial, budaya, masyarakat, atau perkembangan zaman. Sebagai seorang pendidik harus mendukung tumbuh kembang anak sesuai kodratnya masing-masing, sesuai dengan dasar-dasar pendidikan. Yang ketiga yaitu berpusat pada anak dan berhamba pada anak. Pendidikan yang berpusat pada anak memandang anak sebagai subjek, sehingga seorang pendidik harus memberikan kebebasan kepada anak untuk mengikuti pelajaran sesuai minat, bakat, dan kreativitas masing-masing. Pendidikan yang berhamba pada anak artinya seorang pendidik harus memandang anak dengan rasa hormat, penuh kasih, dan penuh kesabaran. Dasar pendidikan yang keempat adalah anak bukan tabula rasa, yang berarti anak bukan kertas kosong biasa, melainkan terlahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tugas seorang pendidik adalah menebalkan garis-garis samar-samar tersebut dengan membimbing kekuatan konteks diri anak dan dengan cara sosiokultural budaya agar dapat memperbaiki perilaku yang berbudi pekerti yang baik. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya percaya anak hanya selembar kertas kosong dan kita yang berkewajiban mengisi lembar kosong tersebut sesuai dengan keinginan kita. Saya juga percaya jika anak sudah mencapai KKM, pembelajaran akan saya anggap berhasil. Saya akan merasa gagal jika ada anak yang tidak mencapai KKM. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran di kelas hanya mementingkan ketuntasan materi. Saya beranggapan ketuntasan materi lebih penting daripada karakteristik siswa yang kurang memperdulikan apakah siswa benar-benar paham pada materi yang telah saya sampaikan. Saya juga terbiasa hanya menilai siswa dari aspek kognitif seperti nilai tugas-tugas dan ulangan harian. Saya beranggapan siswa yang nilainya selalu di bawah KKM maka tidak bisa melanjutkan ke kelas berikutnya. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya juga menganggap siswa sebagai objek. Pembelajaran hanya berpusat pada guru sehingga siswa tidak dapat mengembangkan kreativitasnya. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat.
Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, meliputi aspek-aspek kognitif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Saya juga harus memperhatikan dan mempelajari karakteristik setiap siswa, karena setiap siswa dilahirkan dengan karakternya masing-masing. Saya juga harus membimbing dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya, menganggap siswa sebagai subjek yang artinya siswa memiliki kebebasan untuk berekspresi, mengemukakan pendapat dan mengembangkan potensi yang sesuai dengan minat bakat dan kemampuan siswa. Guru hanya sebagai fasilitator dan pembimbing siswa dalam pembelajaran. Setelah mempelajari modul 1.1 yang akan segera saya terapkan pada pembelajaran di kelas adalah merancang pembelajaran yang lebih kreatif dan menyenangkan, serta berpusat pada murid, kemudian lebih sabar dalam membimbing murid, mengenal lebih dalam karakter setiap murid, berkomunikasi dan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru, serta orang tua murid, dan selalu berusaha menjadi teladan bagi murid, baik dari perkataan dan perbuatan.